Ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang yang luar biasa dipakai Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Ya, namanya adalah Stefanus. Stefanus seorang martir Allah. Ya, kita bahkan baca Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15 dan dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul ayat 7. Nanti adik-adik sekolah minggu bisa membacanya di rumah, ya. Nah, di sini adalah Stefanus, ya. Stefanus adalah seorang tokoh yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Oke. Oke, ya. Perhatikan, Stefanus adalah seorang yang luar biasa, penuh kuasa, dan Tuhan mengadakan banyak mukjizat melalui Stefanus dan tanda-tanda ajaib karena urapan Tuhan. Tetapi tampillah beberapa orang Yahudi dan orang libertin bersama orang Yahudi ingin berdebat dengan Stefanus, ya. Nah, tetapi mereka tidak sanggup melawan Stefanus karena Stefanus itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, karena mereka tidak mau kalah adik-adik, ya, akhirnya mereka menghasut orang dengan mengatakan Stefanus sudah mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah, kata mereka, ya. Nah, mereka berusaha untuk menyampaikan kata-kata yang tidak benar itu terhadap banyak orang, ya. Menghasut namanya, ya, menghasut, mengata-ngatain. Nah, adik-adik nggak boleh, ya. Kita sebagai anak sekolah minggu nggak boleh begitu, nggak boleh mengatakan sesuatu yang tidak benar terhadap orang lain tentang diri seseorang. Nah, itu yang mereka lakukan. Nah, sehingga, ya, mereka akhirnya menyergap Stefanus. Nah, mereka menyergap Stefanus, ya. Stefanus dibawa menghadap ke mahkamah, ya. Menghadap ke Mahkamah Agung, ya. Dikatakan di sana banyak diberikan saksi-saksi palsu adik-adik. Nah, kita sebagai anak sekolah minggu tidak boleh bersaksi palsu, ya. Tidak boleh, ya. Kita tidak boleh bersaksi palsu, ya. Kenapa? Karena saksi palsu itu adalah mengatakan yang tidak benar. Namanya juga sudah palsu, berarti itu tidak baik dan tidak benar, ya. Dikatakan bahwa Stefanus itu begini, Stefanus itu seperti ini, Stefanus itu seperti ini. Padahal sebenarnya tidak seperti yang mereka katakan. Stefanus itu adalah baik, ya. Semuanya akhirnya ketika imam besar bertanya, "Hai Stefanus, benarkah yang dikatakan oleh mereka?" Gitu, ya. Nah, Stefanus akhirnya menjawab, tetapi adik-adik ada sesuatu yang luar biasa. Wajah Stefanus itu seperti malaikat bercahaya. Nah, di sini menandakan bahwa Stefanus itu menjadi tidak memiliki sedikit pun rasa takut, tetapi dia diberikan urapan Tuhan sehingga wajahnya bersinar seperti malaikat, ya. Stefanus berkata demikian, "Hai orang-orang yang keras kepala, ya, yang menentang Roh Kudus," begitu, ya, yang menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu zaman dahulu, katanya. Kamu telah menerima hukum Taurat, tapi kamu nggak mau melakukannya, gitu, ya. Kamu menghujat orang-orang benar, kamu membunuh nabi-nabi yang benar, gitu, ya. Sebenarnya apa yang dikatakan Stefanus itu adalah benar, ya. Tetapi walaupun benar, orang-orang yang ada di sana nggak mau terima, adik-adik, ya. Mereka sakit hati, ya, sehingga ketika mereka sakit hati, mereka berniat jahat kepada Stefanus. Tapi adik-adik, Stefanus sedikit pun tidak takut. Kenapa? Karena di hati Stefanus ada kebenaran, ya. Itu yang perlu kita lihat. Di hati Stefanus ada kebenaran.
Di hati Stefanus ada Roh Kudus. Di dalam kehidupan Stefanus hanya punya satu komitmen, yaitu terus memegang kebenaran yang sudah Tuhan tetapkan, ya, yang sudah Yesus ajarkan dalam kehidupannya. Itu yang dia pegang, adik-adik, ya, sehingga dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Oke. Nah, tetapi mereka berniat jahat. Ada urapan Tuhan terhadap Stefanus sehingga dia tidak merasa takut sedikit pun, ya. Nah, di sini akhirnya Stefanus ditarik keluar kota. Mereka berteriak-teriak, mereka marah kepada Stefanus, mereka melempari Stefanus, suka-suka mereka aja ya, adik-adik, ya. Padahal sebenarnya Stefanus adalah orang yang benar dan orang yang diurapi oleh Tuhan. Mereka melempar dengan batu, marah begitu, ya. Nah, adik-adik, satu contoh yang tidak baik, marah. Mereka menyakiti. Nah, kalau kita marah terhadap adik, kita marah terhadap teman, kita marah terhadap orang-orang yang di sekitar kita nggak boleh begitu, ya. Kita nggak boleh menyakiti, tetapi sebaiknya kita berdoa kepada Tuhan. Doain aja. Tuhan, dia menyakiti aku, Tuhan Yesus sakit rasanya Tuhan, tapi Tuhan Engkau tolong dia Tuhan agar dia berubah, begitu ya. Luar biasa anak-anak sekolah minggu, ya. Nah, tapi yang satu ini, yang mereka ini adalah tidak mau terima, ya. Mereka tidak mau terima, ya. Kenapa tidak mau terima? Ya, karena mereka telah dikatakan sesuatu yang tidak baik dan tidak benar, ya, adik-adik, ya. Nah, mereka telah dikatakan sesuatu yang tidak baik dan tidak benar, ya. Nah, sekarang apa yang mereka lakukan lagi? Banyak adik-adik yang mereka lakukan, ya. Mereka melempari sampai Stefanus merasa tubuhnya sakit, ya. Dilempar, dirajam dengan batu, dilempar dengan batu dengan orang-orang banyak yang ada di sana. Tetapi adik-adik, satu yang luar biasa. Walaupun rasa sakit itu diterima oleh Stefanus, dia nggak sakit hati. Tetapi dia katakan begini, ya. Ya Yesus yang aku kasihi, terimalah rohku, gitu ya. Dan dia berseru, Tuhan janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Nah, adik-adik, luar biasa ya Stefanus, ya. Sudah sakit, dilempar, dia nggak salah, tapi dia masih berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Adik-adik, kira-kira kita bisa nggak ya seperti itu? Harus bisa, adik-adik, belajar ya. Kalau kita disakiti, kita nggak mau ditemenin gitu ya, dicuekin, jangan sakit hati, tapi berdoa kepada Tuhan. Luar biasa, ya. Nah, dengan perkataan itu akhirnya Stefanus pun meninggal dunia. Nah, adik-adik lihat ini ya, meninggal, ya. Stefanus meninggal tetapi dia ada bersama dengan Yesus di surga. Itu yang luar biasa, ya. Stefanus ada bersama dengan Tuhan di surga. Nah, luar biasa adik-adik. Nah, satu kerinduan kita juga mau hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga nanti. Untuk itu adik-adik, mari tetap jaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita terus memuji Tuhan walaupun ada tantangan, walaupun rasanya nggak enak, disuruh sekolah minggu lagi ngantuk begitu ya. Terus kerjakan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dengan cerita ini Tuhan, sehingga kami mau belajar untuk Tuhan terus bertahan dan tidak melakukan hal yang salah ketika kami menghadapi hal-hal yang tidak enak. Tetapi Tuhan, biarlah hati kami terus tenang dan terus hidup dalam damai, sehingga kami bisa berdoa kepadamu Tuhan, dan kami berdoa untuk orang-orang yang menyakiti kami. Terima kasih Bapa, berkati guru sekolah minggu kami, berkati orang tua kami, berkati kami semuanya, agar kami tetap
menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye.